semuanya, saya Dita. Kembali lagi ke YouTube channel Inexino Bandung di segmen Inexpedia. Inexpedia hari ini kita akan membahas mengenai Python Data Analytics. Python Data Analytics merupakan kumpulan fakta baik dalam bentuk angka, kata, pengukuran, observasi, dan lainnya yang telah diterjemahkan ke dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Ukuran data yang semakin besar menyebabkan peningkatan kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan, pembersihan, transformasi, serta pemodelan data agar mendapatkan wawasan dari data tersebut dan memperoleh kesimpulan untuk pengambilan keputusan. Proses ini dikenal sebagai data analytics. Apa itu Python Data Analysis? Python merupakan bahasa pemrograman dengan segudang fitur yang menarik, serta kemampuannya untuk diimplementasikan dalam berbagai bidang seperti keperluan shell programming, web application, otomatisasi tools, bahkan data analytics. Banyaknya library dan ringkasan penulisan program menjadi daya tarik sendiri bagi banyaknya kalangan data scientist untuk menggunakan Python. Python merupakan bahasa yang paling menarik untuk dikuasai jika kamu ingin menganalisa data atau terjun ke bidang data analisis dan data science. Untuk memulai perjalanan data science-mu, kamu harus mempelajari sintak minimum. Sebagai bahasa pemrograman yang bersifat open source, Python dikenal memiliki banyak kelebihan. Kamu dapat menjelajahi banyak hal lewat Python. Bahasa ini pun telah dimanfaatkan untuk mengembangkan web, video game, GUI, desktop, hingga perangkat lunak. Data analitik merupakan bentuk analisa data yang digunakan dalam banyak hal seperti sektor kesehatan, bisnis, telekomunikasi, dan lainnya untuk membuat keputusan dan tindakan yang diperlukan dari data tersebut. Dalam menganalisis suatu data, diperlukan proses yang interaktif untuk menangani masalah, menemukan data apa yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, dan mendapatkan hasil agar dapat memberikan rekomendasi tindakan yang harus dilakukan. Terdapat banyak tools yang dapat digunakan untuk analisa data, misalnya bahasa R, Python, SAS, Tableau Public, Apache Spark, Excel, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis data. Ada dua jenis data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kedua jenis data ini memiliki kekuatan dan keterbatasannya masing-masing. Yang pertama, data kualitatif dapat dihitung, diukur, dan dinyatakan dengan angka. Data kuantitatif dibuat berdasarkan informasi numerik yang analisisnya melibatkan teknik statistik. Contoh data kuantitatif adalah survei kepuasan pelanggan yang meminta pelanggan untuk menilai pengalaman mereka pada skala 1 sampai 5. Dalam hal ini, data akan berbentuk numerik dan teknik statistik diperlukan untuk menarik kesimpulan tentang kepuasan pelanggan tersebut. Data kuantitatif dapat dihasilkan melalui 1. Hasil uji, kedua, eksperimen, ketiga, survei, keempat, laporan pasar, dan kelima adalah metrik. Data kualitatif bersifat deskriptif dan konseptual. Data kualitatif dapat dikategorikan berdasarkan sifat dan ciri-cirinya. Salah satu contoh data kualitatif adalah data kelompok dosen yang berpartisipasi dalam program community service yang dilakukan untuk memahami persepsi peserta. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan kemungkinan dalam bentuk naratif, sehingga diperlukan teknik kualitatif untuk menganalisis transkrip untuk konten dan tema yang relevan dalam program tersebut. Data kualitatif dapat dihasilkan melalui teks atau dokumen, rekaman audio dan video, gambar dan simbol, transkrip wawancara, dan hasil observasi. Dalam implementasinya, analisis data dapat menerapkan teknik atau proses untuk memperoleh suatu wawasan, serta melibatkan kumpulan data untuk mencari korelasi yang bermakna antara data satu dengan data lainnya. Fokus dari analisis data terletak pada inferensi, yaitu proses pengambilan kesimpulan yang semata-mata didasarkan pada apa yang telah diketahui sebelumnya. Tujuan dari analisis data adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan dari data yang dikumpulkan. Pemanfaatan Python di ranah analisis data. Apakah kamu bekerja di bidang analisis data? Apabila iya, kamu harus mempelajari yang namanya Python. Di ranah ini, penggunaan Python telah melingkupi banyak hal. Beberapa platform Python seperti Spotify dan Netflix adalah contoh platform yang telah memanfaatkan Python dalam analisis data. Penerapan dalam kedua platform ini utamanya terlihat pada bagaimana Spotify merekomendasikan lagu dan bagaimana Netflix merekomendasikan film kepada para penggemarnya.
Python data analitik ini dapat dipelajari oleh siapa saja, bahkan yang tidak memiliki background IT. Selain itu, manfaatnya juga sangat banyak. Mau tahu apa aja manfaatnya? Yang pertama, penggunaan interaktif Python. Yang kedua, penggunaan numerical Python. Yang ketiga, penggunaan pustaka Pandas. Yang keempat, pustaka visualisasi data Matplotlib. Yang terakhir, penggunaan machine learning untuk mengolah data. Apa sih yang akan kalian dapatkan dari mempelajari Python data analitik ini? Mari kita simak jawabannya. Yang pertama, memiliki tingkat keterampilan pemrograman Python menengah. Yang kedua, menggunakan Jupyter Notebook. Yang ketiga, modul NumPy untuk membuat dan memanipulasi array. Yang keempat, modul Pandas untuk membuat dan menyusun data. Yang kelima, pelajari cara bekerja dengan berbagai format data dalam Python, termasuk JSON, HTML, dan Microsoft Excel Worksheet. Dan terakhir, buat visualisasi data menggunakan Matplotlib dan modul Seaborn dengan Python. Apa aja sih yang akan kalian pelajari dalam materi Python data analitik? Nih, beberapa di antaranya adalah pengenalan Python, instalasi Jupyter Notebook, pengenalan NumPy, penggunaan Pandas, algoritma klasifikasi, sampai dengan algoritma clustering. Banyak bukan? Terima kasih telah menyaksikan video Inixpedia. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @inixinobandung untuk mengetahui seputar informasi dan kegiatan terupdate dari kami. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Inixino Bandung untuk menonton konten-konten kami lainnya. Untuk informasi kelas dan pelatihan juga dapat dilihat di website kami di www.inixinobdg.co.id. Sampai jumpa!